Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Ikhwani fiddin, na'azakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, saya akan bawakan tentang prinsip yang besar dalam Islam. Ini prinsip yang besar dalam Islam, yaitu dalam kita beragama, pijakan kita, pegangan kita adalah dalil dari Al-Quran was sunnah ala fahmis salaf. Bukan kata orang, bukan kata syekh, bukan kata ustadz, bukan kata imam, bukan fatwa, tapi dalil dari Al-Quran dan sunnah. Ini prinsip yang besar dalam agama Islam. Sampai orang-orang kafir ketika mengatakan bahwa mereka yang berhak untuk masuk surga, yang diminta oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW agar minta kepada mereka dalil. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, وَقَالُوا لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Mereka berkata bahwa tidak ada yang berhak untuk masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Katakanlah, bawa bukti kamu, bawa dalil kamu, bawa hujah kamu, jika kamu orang jujur. Allah menyebutkan, mereka berkata orang Yahudi Nasrani bahwa nggak akan masuk surga itu kecuali orang Yahudi Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa hujah kamu, bawa dalil kamu, jika kamu orang-orang yang jujur. Jadi dalam kita beragama dalil, hujah, bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata syekh, bukan kata ulama, bukan kata imam, bukan kata fatwa, tapi dalil. Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Isra di ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan ikut, jangan taklid, minta dalil. Kalau sudah datang dalil, kewajiban kita ikut dalil. Al-Quran wa sunnah itu yang kita ikut. Kalau manusia ingin selamat, ingin bahagia, ingin tenang, ingin tentram, ingin masuk surga, harus ikut dalil. Karena itulah ketentuan dari syariat. Sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tak tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu kitabullah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai datang menemui aku nanti di telaga. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini penting untuk kita camkan. Ini dalil yang besar. Dalil yaitu Quran dan sunnah. Kalau disebutkan ilmu Quran dan sunnah, nggak ada yang lain. Dan ini pokok yang paling besar dari semuanya, nggak ada yang lebih besar daripada itu. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, fa innal ilma huwal aslul a'zam. Ilmu itu merupakan pokok yang paling besar, lebih besar dari semua ulama. Ilmu maksudnya dalil. Kalau sudah datang dalil dari Quran Sunnah, kewajiban kita untuk itu ikut. Sami'na wa ata'na. Nggak boleh kita tolak dalil dengan alasan ada kata imam begini, kata ustadz begini, kata syekh, kata fatwa, dalil yang kita ikut. Kalau sudah ada dalil tentang wajibnya, kita ikut dalil itu. Jangan pilih-pilih. Ketika orang pilih-pilih, pasti sesat. Pasti sesat. Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab di ayat 36, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kalau sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, tidak berhak bagi mereka untuk pilih-pilih dari urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sesat. Ketika dia pilih-pilih menurut hawa nafsunya, menurut enaknya dia, tidak ikuti dalil, sesat. Ikhwan fillah, azakumullah. Tadi saya sebutkan siapapun dia orangnya yang mengatakan itu. Kalau menyalahi dalil, nggak boleh kita ikut. Saya ambil contoh sahabat yang besar yang dijamin dengan masuk surga, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Abu Bakar dan Umar melarang tentang mut'ah, maksudnya tentang tamattu', melarang tentang tamattu', haji tamattu'. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan haji tamattu'. Rasulullah memerintahkan haji tamattu' itu artinya kita melaksanakan umrah di bulan haji, mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian selesai kita menunaikan umrah, kita tahallul, menggunting rambut, kemudian kita ganti lagi dengan pakaian biasa. Nanti begitu tanggal 8 Dzulhijjah, kita berpakaian ihram lagi, niat untuk haji. Ini namanya tamattu. Waktu itu ada yang menyebutkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar melarang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arahum sayahlikun. Aqulu qala Rasulullah sallam wa taqulu qala naha Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, arahum sayahlikun. Aku melihat mereka ini, manusia ini akan binasa. Aqulu qala Rasulullah, aku berkata, bersabda Rasulullah, wa taqulun, kalian berkata, naha Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar melarang. Akan binasa. Kalau sudah datang dalil qala Rasulullah, kewajiban kita untuk sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Meskipun yang berkata Abu Bakar dan Umar kalau menyalahi sabda Rasulullah, kita buang pendapat itu. Ini penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya juz yang pertama. Dan dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas, arahum sayahlikun, mereka akan binasa. Aku berkata, kalau Rasulullah kalian berkata, telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ini udah paling tinggi.
Dari seluruh manusia yang paling mulia Abu Bakar dan Umar, ahli jannah. Tapi nggak boleh diikut kalau menyalahi sabda Rasulullah SAW. Yang kita ikut adalah Rasulullah SAW. Itu jalan selamat. Jalan selamat. Dan itu akan membawa manusia ke surga. Kemudian juga dikatakan oleh orang-orang kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar sama pendapatnya dengan Ibnu Abbas. Tentang adanya haji tamattu. Bahkan sebagian ulama berpendapat haji tamattu itu wajib. Wajib tamattu. Sebagian ulama pendapat demikian. Kemudian orang mengatakan, bapakmu Umar mengatakan tidak boleh, melarang. Kemudian kata Ibnu Umar, apakah yang kita ikut Rasulullah atau Umar? Yang kita ikuti Rasulullah atau Umar? Ini anaknya Ibnu Umar ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya. Yang kita ikut adalah Rasulullah SAW. Ini hujjah dalam kita beragama, ini dalil. Bahkan ketika terjadi peristiwa ada pendapat ini. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Ini prinsip yang besar. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang suatu perkara dalam masalah agama ini, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sudah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan kepada dalil Quran dan Sunnah. Yang harus kita ingat, ikhwan fillah, azakumullah, jangan sekali-kali kita menyalahi perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintah Rasulullah, pasti celaka, pasti binasa, pasti sesat, pasti dia nggak akan mengalami ketentraman, ketenangan dalam hidupnya. Akan ditimpa dengan berbagai macam fitnah dan yang lainnya, dan juga azab. Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah. Ingat tuh, perintah Rasulullah. Hendaknya berhati-hati orang menyalahi perintah Rasulullah. Akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Yang kita kerjakan perintah Rasulullah, jangan yang lain. Dan harus kita ingat, kita ini berpegang kepada dalil. Kalau kita pakai dalil, selamat kita. Dalil, Quran dan Sunnah, bukan kata orang. Bukan kata ini, bukan, dalil. Ini penting dalam kita beragama. Supaya kita ini betul-betul ketika ada apa aja, tetap istiqomah di atas manhaj yang hak ini. Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau kita berpegang kepada dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kita belajar ini untuk kita amalkan, bukan koleksi ilmu. Kita belajar, nuntut ilmu, kita baca Quran, kita baca hadis, supaya kita tambah kuat iman kita. Tambah takut kita kepada Allah, tidak takut kepada siapapun juga. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan tentang yang meramaikan masjid itu orang beriman, Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 18, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Kita baca Quran, baca hadis, kita belajar supaya apa? Tambah iman kita kepada Allah, tambah takut kita hanya kepada Allah Taala. Tambah. Orang beriman begitu. Orang takut-takuti apa aja nggak takut. Seperti Allah sebutkan dalam surah Ali Imran tentang para sahabat ketika pulang dari perang Uhud, orang-orang munafik menakut-nakuti. Mereka itu orang-orang kafir Mekah, qad jama'u lakum fakhshawhum. Mereka telah berkumpul untuk balik lagi ke Madinah.
Hendaklah kalian takut. Fazadahum imana. Bertambah imannya. Kalau orang beriman, ditakut-takuti, tambah iman. Bukan tambah takut. Kalau orang beriman, ditakut-takuti, tambah iman dia kepada Allah Taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Jadi ikhwan fillah, dengan kita mengikuti dalil Quran dan sunnah pahami salaf, kita mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah. Betul-betul kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kita. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, suruh itibak oleh siapa? Pada Rasulullah. Allah menyuruh mengikuti Quran, Allah menyuruh mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ittabi'u ma unzila min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Ikuti apa yang Allah turunkan. Jangan ikuti yang lain. Ikuti Quran, ikuti sunnah. Akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan yang lainnya. Kenikmatan. Banyak manfaatnya, puluhan manfaat. Beda dengan orang-orang yang takut. Dengan orang yang itu dalil. Nggak tenang hidupnya. Masih nggak tenang. Sholatnya juga belum tentu benar sholatnya dia. Tapi beda dengan orang-orang yang betul-betul mengikuti dalil. Akan mendapatkan ketenangan. Akan mendapatkan kebahagiaan. Akan mendapatkan keberkahan. Akan mendapatkan pahala. Akan dapat doa dari para malaikat. Malaikat mendoakan Allah maghfir lahu, Allah marhamu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Rahmati dia. Oh, didoakan. Malaikat mendoakan di pintu-pintu masjid. Kepada orang-orang yang datang ke masjid. Beda dengan yang gak ke masjid. Gak akan mendapat ketenangan. Gak akan dapat kebahagiaan. Bahkan menurut dalil Al-Quran tadi, dia akan sesat. Allah sudah putuskan tentang wajibnya, dia milih yang lain. Yang lebih enak buat dia. Nggak ada lebih enak. Susah atau bahagia, tetap ikut dalil dari Quran Sunnah. Ini perintah dan ini merupakan prinsip yang besar yang wajib kita ingat, kita yakini, kita fahami, kita amalkan seumur hidup kita. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk saya, untuk sekalian. Dan Allah juga menetapkan kita di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.